Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Arsyati, saya mahasiswa dari Sains Jutnyadin, jurusan S1 Farmasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang alkaloid. Alkaloid adalah senyawa metabolit sekunder termasuk golongan senyawa organik yang mengandung unsur nitrogen yang umumnya terikat pada cincin heterosiklik dan bersifat basa. Jadi, senyawa metabolit sekunder alkaloid ini, dia merupakan golongan senyawa organik di mana senyawa organik ini mengandung unsur karbon dan hidrogen yang berikatan langsung. Kemudian dalam strukturnya itu pasti mengandung unsur nitrogen yang umumnya terikat pada cincin heterosiklik dan bersifat basa. Lalu kemudian alkaloid dapat dihasilkan dari bahan alam seperti tanaman, hewan, bakteri, dan jamur. Telah lebih dari 5.000 senyawa alkaloid ditemukan dan hampir semua alkaloid mempunyai keaktifan fisiologi tertentu. Yang artinya keaktifan fisiologis ini, senyawa tersebut dapat mempengaruhi kondisi fisiologis dari tubuh. Dan alkaloid dapat ditemukan dalam berbagai jaringan tumbuhan. Tetapi seringkali jumlahnya kurang dari 1%. Jadi memang tersedia di berbagai jaringan tumbuhan, tetapi kadarnya itu kecil, hanya 1%. Lalu kemudian kegunaan alkaloid bagi tumbuhan yaitu sebagai zat beracun untuk melawan serangga maupun hewan herbivora. Jadi senyawa alkaloid ini dia berguna sebagai bentuk pertahanan tubuh dari serangan serangga ataupun hewan herbivora. Dan merupakan produk akhir reaksi detoksifikasi dalam metabolisme tumbuhan dan juga regulasi faktor pertumbuhan, lalu kemudian sebagai cadangan unsur nitrogen. Berikut yaitu penggolongan alkaloid berdasarkan biosintesis asam amino. Jadi ada true alkaloid atau alkaloid sejati, dia memiliki struktur N heterosiklik dan berasal dari derivat asam amino, contohnya seperti morfin, quinin, kokain. Dan ada pseudoalkaloid, dia memiliki struktur N heterosiklik tetapi bukan berasal dari derivat asam amino, contohnya kofein, teofilin, solasodin. Dan juga ada protoalkaloid. Dia memiliki struktur N-asiklik dan berasal dari derivat asam amino, contohnya adalah efedrin. Nah, jadi morfin, kofein, teofilin, efedrin memang sekarang sudah berupa obat sintesis. Jadi, sudah umum dia dijadikan obat sintesis. Maksudnya, ini tidak lagi secara khusus diambil dari tumbuhan, tetapi sudah diproduksi, sudah dipabrikasi melalui sintesis reaksi kimia, sehingga dihasilkan obat sintesis yang lebih mudah diproduksi. Lalu kemudian ada penggolongan alkaloid berdasarkan ikatan nitrogen, yaitu ada 4 kelompok, yaitu ikatan primer, ikatan sekunder, ikatan tersier, dan ikatan kuartener. Dan ada penggolongan alkaloid berdasarkan struktur siklik dan asiklik, yaitu ada 2 kelompok, alkaloid asiklik contohnya efedrina dan alkaloid siklik contohnya meskalina. Penggolongan alkaloid berdasarkan struktur kimia inti alkaloid paling tidak ada 9 kelompok. Nah, ini adalah struktur dari kelompok alkaloid. Jadi yang dimaksud struktur kelompok alkaloid ini merupakan struktur inti atau struktur pembangun dari kelompok senyawa alkaloid. Jadi misalnya seperti morfin, efedrin, kafein itu memiliki bagian dari struktur inti ini. Jadi ada piperidin, bentuknya seperti ini. Piridina, quinolina, isoquinolina, pirolidina, tropan, indol, imidazol, purina. Nah, biasanya ini sebagai struktur pembangun atau struktur intinya. Berikut jenis alkaloid yang paling umum yang
paling umum kita temukan yaitu ada morfin, cetirizine, quinine, ephedrine, dan nikotin. Sekian dari presentasi saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. So, jangan mudah menyerah, terus belajar dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Anda semua. Saya Desi Arsyati, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.